Halo teman-temanku semua, selamat datang di video favorit kalian. Apakah kalian mengetahui tentang kota tenggelam dan kota yang berada di dasar laut yang ditemukan oleh penyelam-penyelam handal ilmiah untuk pencariannya? Kini kota tersebut ditemukan di dasar laut. Konon ceritanya kota tersebut tenggelam diakibatkan gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat. Jika kalian mengetahuinya, sertakan komentar kalian dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share videonya. Serta tekan notifikasi loncengnya untuk mendapat video-video yang bermanfaat dari saya. Jika kalian sudah subscribe, maka kita akan lanjut ke videonya. Yang pertama, kota Tira, tenggelam 3.500 tahun silam, lokasi antara Yunani dan Turki. Kota Tira merupakan ibu kota kerajaan Minoa, tenggelam hampir 3.500 tahun silam. Penyelaman di laut Aegea antara Yunani dan Turki telah menemukan kembali kota bersejarah itu, letaknya di dasar laut, dalam laguna pulau Santorin, yang dulu merupakan gunung api setinggi 1.500 meter di atas permukaan laut. Menurut Gerge Pararas Carayanis, Direktur Pusat Informasi Tsunami Internasional di Honolulu, kota ini mempunyai sudah lumayan tinggi. Gedung-gedungnya ada yang bertingkat 1 dan 2, bahkan sampai bertingkat 3. Di dalamnya ditemukan banyak artefak Minoa dan alat-alat rumah tangga, tapi kerangka manusia tak satu pun yang ditemukan di situ. Ada kemungkinan penduduk kota Minoa sudah mengenal sistem tanda bahaya sebelum gunung api meletus, sehingga mereka punya cukup waktu mengungsi dari pulau itu. Kota yang kedua yaitu kota Alexandria, tenggelam 1.600 tahun lalu, tepatnya Mesir. Kota ini tenggelam karena gempa bumi dan tsunami yang sangat dahsyat melanda daerah tersebut. Kota Alexandria merupakan kediaman Cleopatra, ratu Mesir yang terkenal. Kota itu juga menjadi saksi sejarah hubungan Cleopatra dengan Julius Caesar, Mark Antony, dan Octavius. Semuanya adalah petinggi kerajaan Romawi yang tergila-gila pada Cleopatra. Meski terbenam selama 1.600 tahun silam, namun jejak kemewahan istana-istana di Alexandria masih bisa ditemukan oleh para arkeologi. Dikabarkan ada sekitar 500.000 rumah ikut terbenam dalam bencana mengerikan kala itu. Ditemukan juga 25 Sphinx, patung dewa-dewa juga, patung Cleopatra. Penemuan lainnya adalah kapal karam, serta tiang granit merah, patung wajah ayah Cleopatra, King Ptolemy. Apakah menurut kalian bencana alam yang menenggelamkan kota-kota tersebut adalah sebuah karma dari Sang Pencipta? Sertakan komentar kalian di kolom komentar. Dan kita lanjut ke kota yang ketiga, yaitu Port Royal, Jamaika. Gempa bumi yang sangat dahsyat telah menghancurkan sebuah kota ini, yang merupakan pusat perdagangan pada abad ke-17. Bukan hanya meluluh lantahkan kota itu, tapi juga membenamkan semua yang ada di sana ke dasar lautan. Dulunya kota pelabuhan itu sangat terkenal sebagai sarang bajak laut, pelacuran dan mabuk-mabukan. Apakah kota ini murka terhadap Tuhan Yang Maha Esa? Kita lanjut ke kota yang keempat, kota pantai Pulau Shihoku, tenggelam 1.300 tahun silam, tepatnya di Jepang. Kota ini tenggelam oleh gelombang pasang dan tsunami yang sangat dahsyat pada masa itu. 1.000 lebih orang tenggelam lantaran tak sempat melarikan diri dari serangan tsunami itu. 15 tahun silam, sisa-sisa kota di dasar Samudra Pasifik itu ditemukan oleh beberapa penyelam secara kebetulan. Sejak saat itu, mulailah persiapan penyelidikan ilmiah untuk mencari kota yang persisnya hilang 1.300 tahun silam. Apakah kalian pernah mendengar kota ini? Sertakan komentar kalian.
Kita lanjut ke kota berikutnya, Mahabalipuram, candi yang berada di dalam air, tepatnya di India. Menurut legenda, konon candi Mahabalipuram bukanlah satu-satunya candi yang tenggelam. Candi ini merupakan satu dari 7 candi yang ada, namun 6 candi lain telah tenggelam. Kisah rakyat di situ kemudian dibuktikan dengan ekspedisi tim arkeologi di lepas pantai dari Mahabalipuram. Di tempat tersebut ditemukan sisa-sisa batu, tembok, dan lain-lain, serta banyak beberapa candi. Kota yang berikutnya yaitu kota yang keenam, Yonaguni Jima, tenggelam 2000 tahun lalu, masih di Jepang. Yonaguni Jima letaknya dekat ujung selatan Kepulauan Ryukyu, Jepang, kira-kira 120 km dari pantai timur Taiwan. Pulau Yonaguni digambarkan sebagai tempat yang luar biasa, namun daya tarik paling istimewa dari pulau ini adalah reruntuhan kota bawah laut yang berada di pantai selatan Yonaguni. Apakah kalian pernah datang ke kota Yonaguni? Sertakan komentar kalian. Disebutkan kota ini tenggelam karena gempa bumi yang sangat dahsyat dan tsunami pada 2000 tahun lalu. Kota yang berikutnya yaitu kota yang ketujuh, Pavlopetri. Mungkin sebagian dari kalian sudah pernah mendengar kota ini, kota pelabuhan zaman perunggu, Yunani. Kota kuno ini terletak di sampai 4 meter dari lepas pantai selatan Laconia di Yunani. Dari penelitian ada perkiraan kalau kota ini telah ada pada 2800 sebelum Masehi. Namun ada pendapat lain bahwa kota ini lebih tua dari itu. Luar biasa. Apakah kalian pernah mendengar kota ini? Sertakan komentar kalian. Ya, ini periode Mycenaean yang menakjubkan. Meski telah berusia ribuan tahun, namun struktur kota yang ditemukan terbilang utuh. Dari artefak tembikar yang ditemukan diduga dibuat sekitar 1100 sebelum Masehi. Diperkirakan dulunya Pavlopetri adalah kota pelabuhan yang sangat maju dan menjadi tempat berbisnis dengan penduduk setempat ataupun dengan pedagang di seluruh Mediterranean. Penemuan tempat ini menambah gambaran pengetahuan baru, khususnya tentang kehidupan masyarakat zaman perunggu. Dari tempat ini ditemukan artefak dari lempengan batu yang masih kokoh yang diduga menggunakan teknologi tinggi untuk mengukirnya. Artefak-artefak yang ditemukan dipahat dengan lempengan batu yang sepertinya menggunakan peralatan yang belum ada pada zaman itu. Kita lanjut ke kota yang terakhir, yaitu kota yang ke-8, Dwarka Port, masih di India. Di antara penemuan arkeologis yang paling mengerikan adalah di India, yakni di lepas pantai Dwarka dan Bet Dwarka di Gujarat. Panggilan sudah berlangsung sejak 1983. Dua tempat ini letaknya berjauhan sekitar 30 meter satu sama lain. Dwarka di pantai laut Arab dan Bet Dwarka di Teluk Kut. Tempat ini dihubungkan dengan legenda mengenai Krishna dan dinilai sebagai satu di antara 7 kota yang paling kuno di negara ini. Apakah kalian pernah mendengarnya tentang kota ini? Jika kalian pernah mendengarnya, kota-kota yang tenggelam yang ada di video ini, sertakan komentar kalian. Dan jangan lupa untuk terus mendukung dan mensupport channel ini agar kami terus memberikan informasi-informasi yang sangat bermanfaat buat kalian semua. Dan bagaimanakah menurut kalian tentang tenggelamnya kota-kota ini? Apakah kota-kota ini terkena azab dan murka dari Tuhan Yang Maha Esa? Itulah kota-kota yang hilang dan telah ditemukan di dasar laut
oleh para arkeologi dunia. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe, karena subscribe itu gratis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.